hadir, wabil khusus yang saya muliakan atas sekaligus orang tua kita, sekaligus kesepuhan setempat Bapak Haji Murto. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur beliau, amin. Sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, memudahkan dalam segala urusannya, keluarganya menjadi samawat, putra putrinya menjadi soleh-soleh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati sahabat saya Mukarram Ustaz Haji Asyif Saifullah, alhamdulillah senantiasa mengatur acara pada malam hari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian fikih malam hari ini, sedikit kita bahas yaitu tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu kitab yang bernama yaitu Sifat 20, bahwa puji-pujian itu terbagi menjadi 4 macam. Di puji-pujian itu ada 4. Yang pertama, qadimun liqadimin. Allah memuji zatnya sendiri. Yang pertama, Allah memuji dirinya, Allah memuji zatnya sendiri, kekuasaannya sendiri. Mana contohnya? Kata Allah, qul innani anallah. Katakanlah Muhammad, innani sesungguhnya aku, anallah adalah Allah Tuhanmu. Ini Allah memuji zatnya sendiri. Allah sombong. Ya Allah sombong wajar nggak bohong sombong? Wajar. Karena yang mempunyai langit dan bumi ini kita semua adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Segala apa yang ada di alam dunia ini adalah milik Allah. Makanya Allah wajar muji dirinya sendiri, zatnya sendiri sebagai kekuasaannya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Jadi dimanapun kita berada, ini hakikatnya adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Apa yang dikasih sama Allah itu bukan sepenuhnya hak kita, benar gak? Sebenarnya adalah titipan dari Allah. Umur titipan dari Allah, ilmu titipan dari Allah, harta titipan dari Allah, anak titipan dari Allah. Yang namanya titipan pasti bakal diambil lagi. Bener gak? Kita nitip barang nih, bener gak? Naruh sendal ya, mau ke masjid, bener gak? Bang nitip sendal bang, bener gak? Ntar pulang diambil lagi apa enggak? Ambil namanya nitip, bener gak? Dan yang dititip itu kagak marah, bila dititipin, bener gak? Makanya ya semuanya titipan dari Allah. Qadimun liqadimin, Allah memuji zatnya sendiri. Yang kedua, qadimun lihaditsin, Allah memuji hambanya, Allah memuji makhluknya. Siapa ini yang dipuji-puji sama Allah? Salah satunya yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, mempunyai akhlak budi pekerti yang sangat agung. Allah memuji Nabi Muhammad. Allah memuji manusia yang paling istimewa sealam dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pantas dipuji-puji, manusia istimewa, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Nabi Muhammad termaksud, terjaga dan terhapus dari dosa. Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan Nabi Muhammad adalah manusia yang nanti pertama kali masuk ke dalam surga.
Nabi dipuji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadisun liqadimin, manusia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih muji-muji Allah, baca-bacaan atau baca zikir, baca tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, itu kita muji Allah. Makanya kalau kita baca tahmid 33 kali, baca takbir Allahu Akbar 33 kali, baca tasbih subhanallah 33 kali, habis sholat jangan sampai dilewat. Itu kata Nabi, Masya Allah, fadilahnya sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang enteng, ringan ketika diucapkan. Kan gampang ngomong tahmid, alhamdulillah. Gampang nggak, Bo? Alhamdulillah. Tuh, ya, dapat rezeki alhamdulillah. Kasih duit malaki, alhamdulillah. Oh, jangan diminta lagi, Bu. Alhamdulillah. Kasih duit 10.000 malaki, inilah Bang. Yang begitu, alhamdulillah. Rezeki syukuri walaupun sedikit, benar nggak? Tuh, kita muji kepada Allah. Namanya hadisun liqadimin. Yang terakhir, yang keempat, hadisun lihadisin, manusia memuji manusia. Apa contohnya? Oh, kita sering muji-muji temen, ya. Oh, sampean orang yang begini, dermawan. Nah, itu kita muji-muji manusia. Tuh, di 4 ya, dipuji-puji 4. Pertama, qadimun liqadimin, Allah memuji zatnya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, qadimun lihadisin, Allah memuji makhluknya, Allah memuji hambanya. Apa contohnya? Allah memuji kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ketiga, hadisun liqadimin, manusia makhluk memuji Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara berzikir, membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Yang terakhir, yang keempat, hadisun li hadisin, manusia memuji manusia. Maka kalau kita memuji manusia jangan berlebihan. Khawatir yang dipuji itu nanti timbul apa? Ujub, ya, timbul takabur, timbul sombong dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu, ya. Qala al-mu'allif rahimana biulumi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nawaqidul wudu'i, dibaca wudu'i supaya jadi wudu kileh, ya. Kata santri yang ngaji nahwu shorof, ya. Nawaqidul wudu'i, baca jer, ya, yang membatalkan wudu. Nawaqid jamak, hal-hal yang dapat membatalkan wudu, ya. Wal muradu biha al asbab allati yantahi bihal wudu, yang namanya membatalkan wudu al murad. Wal murad, yang dimaksud, maksudnya adalah yaitu sebab-sebab yang menyebabkan wudu kita itu yantahi, menjadi habis, selesai. Artinya kita nggak punya wudu lantaran ada hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita tadinya udah wudu, kemudian ada hal-hal yang membatalkan wudu, maka secara langsung wudu kita itu jadi batal, habis. Yantahi, ya, yantahi bihal wudu, maka wudunya jadi habis. Bukan air wudunya, ya, wudu seseorang itu jadi habis, jadi batal. Ya harus mulang lagi wudu dari awal. Nah, ini yang dimaksud wal murad biha al asbab allati yantahi bihal wudu, ya.
itu adalah yang dimaksud dengan hal-hal yang membatalkan wudu. An-naqidul awalu, perkara yang membatalkan wudu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu min ahadis sabilain, dari salah satu dua jalan. As-sabilain ini ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi, min qubulin au duburin, yaitu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu yang dimaksud dengan dua jalan. Kalau saya jelasin paham kali itu ya. Bagian depan, bagian belakang punya semua ya. Ada semuanya, ada. Alhamdulillah. Tuh dua jalan tuh maksudnya itu. Apa sih ahadis sabilain? Dua jalan itu maksudnya kubul dan dubur ya. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Rihun au ghairuhu, baik yang keluar itu rihun. Rihun itu apa ya? Angin, angin bukan angin kipas angin, bukan. Kentut ya, kentut lah. Bahasa gitu biar jelas, kentut ya. Ada durot, durot itu kentut yang gede bunyinya tuh. Dah, paham? Ya. Kalau durot tuh yang ya udah begitulah ya. Suaranya kenceng, mana bau dong. Itu awas jangan di depan lagi sembarangan norakan, benar gak? Dos. Kadang-kadang gak ngerasa itu dosa lagi, benar gak? Waktu masih pacaran mah anak kentut malu, benar gak? Ini udah berkeluarga. Prapet. Lagi tidur, masya Allah. Ini kata bini sedap amat bang. Lupa yang bisa makan jengkol. Tuh, ya durrot tuh, ya. Tuh ini kentut, ya kencing, ya BAB, ya al-ghaid. Kalau durrot itu kentut, al-baul itu kencing, ya. Al-ghaid itu adalah BAB. Ini kalau kita udah wudu, kemudian kentut, batal wudunya. Bagaimana nih, misalkan kita udah wudu, tapi rasaan perut kayak ngedeg-deg apa bahasanya? Ngedeg-deg ya, kayak mulas gitu. Tapi perasaan ada yang keluar apa enggak? Ragu gitu kan ya. Nah, udah kalau ragu mah kata Nabi, tinggalkan sesuatu yang ragu. Ya. Berarti kalau tinggalkan yang ragu berarti harus yakin. Ya yakinnya kemana? Yakinnya keluar apa kagak gitu. Makanya sebelum illam yajid, sebelum kita mendapatkan apa saut suaranya, kedengar nggak suaranya itu kira-kira ya. Kemudian apa lagi? Rihu, baunya. Jadi kalau baunya belum kecium, suaranya belum kedengar, udah nggak batal itu mah, kagak batal. Kalau ragu, udah mending wudu lagi aja. Kalau ragu, perasaan ragu jasa itu ya, udah wudu lagi aja. Lebih yakinnya wudu. Makanya sebelum wudu, ya apalagi musim dingin, apalagi sholat subuh, bener gak? Itu kadang-kadang kan perut suka gak nahan. Udah pokoknya puas-puasin dulu, keluarin dulu, ya, baru wudu dah. Gitu. Itu yang dimaksud dengan was-was itu salah satunya itu tuh. Kadang kita udah wudu ya kencing, apa anyang-anyangan ya, dikit kadang-kadang, ya. Udah wudu pengen kencing lagi pak dikit, gitu. Maklum ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-was tuh banyak. Udah wudu pengen kencing, udah wudu pengen kentut lah, berkali-kali. Ya udah mau sholat, kadang-kadang ada aja ya was-was. Makanya tuh yang ngebatalin wudu yang pertama adalah dijelaskan, yaitu tadi apa ya, al-kharij
kharij min hadis sabilain, ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan, maksudnya dari kubul dan dubur, ya, dari kemaluan belakang dan kemaluan depan, ya. Termasuk air kencing, ya, air mazi, air wadi, ya, sama batal, batal. Ya. Kalau air mani lagi untuk keluar air mani, sebenarnya air mani itu tidak membatalkan wudu, ya. Di sini ada keterangan, ya, illal maniyah, kecuali air mani. Kenapa air mani tidak membatalkan wudu? Air mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan seseorang mandi, sama aja, ya. Kalau kita udah wudu keluar air mani, sebenarnya yang diwajibkan adalah mandi hadas besar, maka segeralah mandi hadas besar. Yang namanya mandi hadas besar, otomatis pasti harus ngebasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adalku menggosok-gosok, termasuk menggosok kemaluan, begitu. Makanya sebenarnya kalau udah wudu keluar air mani nggak batal wudunya, cuma wajib mandi. Sama aja berarti kita tetap setelah habis mandi hadas besar, tetap kita wajib wudu kembali sebelum kita melaksanakan sholat gitu, ya. Jadi tidak membatalkan wudu secara langsung, ya, khurujul mani itu, tapi mewajibkan seseorang mandi hadas besar, baik bagi laki-laki atau wanita, ya. Kemudian yang kedua, an-naqidu tsani, yang membatalkan wudu yang kedua, zawalul aqli, hilang akal, ya. Zawalul aqli, hilang akal, binaumin, ini sebabnya macam-macam. Hilang akal itu binaumin, yang pertama sebab tidur, ya, sebab tidur, au jununin, atau gila, ya. Udah wudu tiba-tiba gila, ada nggak yang begitu? Stres, ya. Au igmain, atau pingsan, betul namanya. Au igmain, atau pingsan, batal wudunya, ya. Sebab zawalul akal, hilang akal. Sebab orang yang mau sholat itu akalnya harus sehat, ya. Syarat wajib sholat kan harus sehat jasmani, rohani, ya. Tuh sebab gila, au igmain, atau pingsan, au sukrin, atau mabok, ya. Wudu mabok, ya. Habis wudu minum bir 2 botol, langsung boyong, mabok, batal wudunya batal. Lagi pula nggak boleh sholat bagi orang-orang yang mabok. Kata Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kau mendekatkan sholat, mengerjakan sholat antum sukara, sedangkan kamu itu, kata Allah, dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabok. Kenapa? Karena orang yang mabok itu tidak tahu apa yang diucapkan. Dia membaca nggak tahu, yang diucapkan dia nggak paham. Orang yang mabok nggak wajib sholat, ya. Nah, jadi binaumin, ya, sebab tidur, hilang akal. Ini ada beberapa penjelasan, ya. Ada syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudu, ya. Tidur tidak membatalkan wudu, cuma ada beberapa, ada syaratnya. Nih biasanya nih kaum Adam, ya, bapak-bapak nih, kalau sholat Jumat tuh kadang-kadang, ya, jam 11 sudah datang, masya Allah, pahalanya gede. Dapat apa datang jam 11? Pahalanya seperti dapat pahala onta. Jam 11 sudah datang, jam 12 baru azan zuhur, nungguin 1 jam, ya, tidur dah. Nah, tidur. Kalau tidurnya misalkan apa,
Di sini wa min alamatihi ar-ru'ya. Kalau tidurnya seseorang yang udah punya wudu, ar-ru'ya sampai dia itu bermimpi, batal wudunya, Bang. Batal. Wajib wudu lagi. Ya. Musola atau di masjid atau di rumah. Ya. Habis sholat sunnah mau nungguin sholat wajib tidur, bermimpi sampai keluar acai. Batal, Bang. Batal. Harus wudu lagi. Kalau tidurnya begini nih, ya, ayakuna mumakkinan maq'adatuhu minal ardi. Kalau tidurnya ya multasiqatan bil ardi. Jadi apa nih? Pantat ya, dubur nempel dengan ardi, dengan tanah. Bihaitsu la yumkinu khuruju rihin. Seukuran tidak keluarnya sesuatu dari dubur. Ya. Tidurnya sambil duduk tetap begitu tuh. Ya, enggak begini nih, itu enggak apa namanya? Enggak nonggeng, maaf ya. Tetapnya begini tidur, ya. Gitu, tidur. Enggak pulas, tidur begitu, ini masih nempel, enggak terangkat pinggulnya gitu ya. Pinggulnya tidak terangkat. Ya. Tidak apa? Seukuran tidak keluar sesuatu dari duburnya, maka orang yang tidur dalam keadaan duduk ya seperti itu, pantatnya nempel dengan lantai, maka tidak batal. Kemudian yang kedua apalagi? Ayyastayqidhu 'alal halatil lati nama 'alaiha. Ketika dia duduk posisinya di situ, begitu bangun di situ lagi. Tidak geser, nggak batal. Ya, tidur sambil duduk begini, pas begitu mendusin bahasa apa mendusin? Tahu mendusin? Bangun, posisinya masih di situ juga, nggak berubah, nggak pindah ke kanan, nggak geser ke kiri. Tuh syarat di antara dua syarat ya, tidurnya seseorang sambil duduk tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian apalagi di sini ada keterangan. Ya, cuma an-nu'as. Nu'as itu artinya ngantuk. Ya, mungkin kalau tidur pulas mah batal jelas ya. Sampai mimpi tidur pulas, mimpi batal. Kalau nu'as tidurnya hanya sebatas apa? Sebatas ngantuk. Ya, pantatnya tidak terangkat. Ya, ketika bangun posisinya masih berada pada tempat semula. Ya, nu'as itu kan an-nu'as. Fa'alamatuhu, maka alamat an-nu'as, orang yang sangat ngantuk itu, dia ciri-cirinya sima'u kalamil hadirin, dia masih sempat mendengar apa? Kalamil hadirin, ucapan yang ada di sekelilingnya. Ya, begitu. Ya, masih kedengar dengan suara kecil, ucapan masih begitu. Nu'as, ya. Masih kedengar misalkan suara khatib menyampaikan khutbah, ya, masih kedengar. In lam yufham, walaupun yang dia dengar itu kagak paham. Ya, penting masih nggak dengar aja. Bahasanya apa tuh lah? Ya, pernah kan kita begitu ya, begitu. Nu'as namanya. Enggak batal. Maka tidurnya tidak batal. Yang batal tuh an-naum, tidur yang sampai mimpi pulas, ya, ngacai sampai terangkat pinggulnya. Ini kebanyakan para santri nih, saya perhatikan ya, kalau pesantren itu karena malamnya itu luar biasa aktivitasnya full 24 jam. Itu ketika sholat Jumat tuh banyak ya, yang kadang-kadang dia tanpa wudu lagi, lanjut aja, mungkin dia malas ya. Maka kewajiban kita sebagai orang yang tahu ya, untuk memberitahunya suruh wudu kembali. Percuma ya sholat kalau tidak punya wudu tuh ya. Jadi yang kedua itu zawalul aqli. Ya, yang ngebatalin wudu adalah hilang akal sebab tidur, pingsan, mabuk, ya, atau gila. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu, iltiqai basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabain min ghairi ha'ilin.
Yang ketiga yang ngebatalin wudu, iltiqo, bertemunya basyaratai rajulin, dua kulit antara kulit seorang laki-laki wa imra'atin dan seorang perempuan, kabiraini, yang udah dewasa, yang udah akil balik, ajnabain, yang ajnabi, ada mahram, ada ajnabi, ya. Apa bedanya mahram sama ajnabi? Kalau mahram itu yang apa? Yang haram untuk dinikah, itu mahram. Kayak mertua kita tuh, mertua mahram, haram dinikah. Maka kalau kita udah punya wudu, bersentuhan dengan mertua kagak batal. Saya sama mertua saya yang perempuan nggak batal. Bab mahram, ya, haram dinikah. Saya haram menikahi ibu mertua. Ada ajnabi, ajnabi itu yang halal untuk dinikahi, boleh untuk dinikahi. Apa contohnya? Siapa contohnya? Istri, ya. Di kita kalau udah punya wudu, bersentuhan suami istri batal. Kenapa? Karena istri itu termasuk ajnabi. Sebelum dia nikah sama kita kan dulunya dia ajnabi. Paham nih? Ajnabi itu adalah kelompok yang apa? Halal untuk dinikahi. Sebelum jadi istri kita nikahin tuh dia. Maka statusnya ajnabi. Ketika sudah nikah, maka wudunya batal kalau bersentuhan antara suami dengan istri. Jadi kesimpulannya apa? Kelompok yang haram untuk dinikahkan tidak batal wudu, gitu ya. Kelompok yang halal untuk dinikahkan batal, gitu tuh. Ya. Bagaimana dengan sepupu dengan sepupu? Batal. Kenapa? Karena boleh menikahi sepupu dengan sepupu. Maka ketika bersentuhan sepupu dengan sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan bersentuhan udah punya wudu, ya, maka wudunya batal. Sebab menikahi sepupu boleh, ya, dengan ipar juga sama, batal wudu dengan ipar batal, ya, gitu. Itu diantara persentuhan yang membatalkan wudu. Ayyakuna, ada syarat-syarat ini, ya, syarat-syarat batal wudu sebab bersentuhan. Di antaranya ayyakuna bil basyarah, yaitu dengan kulit secara langsung, ya, kulit, ya, dengan apa nih? Dengan apa nih? Butunil asabi, dengan yang bagian dalam, ya, bagian dalam telapak tangan, asabi, yang bukan dengan bagian luarnya, ya. Kharaja bi as-sin waz-zafar wasy-sya'r. Maka kalau antara suami sama istri bersentuhan, tapi yang bersentuhannya adalah apa? As-sin itu gigi sama gigi nggak batal, Bu, ya. Bab bukan kulit. As-sin yang ada keterangan. Kharaja bi, maka keluar. Arti keluar itu tidak batal. Lagian jarang kita sentuhan gigi sama gigi mah. Ini bener nggak? Nggak ada. Puji gong, ya. Nggak batal gigi mah nggak batal, ya. Waz-zafar apa? Kuku sama kuku tuh nggak batal. Kuku kita mah istri kita bersentuhan udah punya wudu, nggak batal kuku. Cuma dengan bukan kulit, ya. Kuku wasya'run, rambut kesentuhan rambut, ya. Itu nggak batal. Ini keterangan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Jadi kulit, ya, kulit ketemu kulit. Kemudian yang berikutnya ayyakuna kabirain, ya, yang batalkan wudu sebab bersentuhan kedua-duanya sama-sama sudah akil balik, ya. Jadi kalau kita udah wudu, laki-laki bersentuhan dengan anak perempuan yang masih kayak kecil, nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena dianya belum balik, ya. Begitupun sama, seorang wanita yang udah balik bersentuhan dengan anak
laki-laki yang masih kecil, maka tidak batal. Harus sama-sama dewasa, sama-sama udah balik ya. Kemudian ayyakun bi ghairi hail. Yang berikutnya tanpa adanya penghalang, mubasyarah itu secara langsung bi ghairi hailin. Tanpa adanya penghalang, walau rokikon, walaupun penghalangnya itu rokik itu tipis ya. Di bini kita pakai baju daster atau daster bu, you can see baju you can see yang ya transparan, baju yang dari Spanyol datang ke Indonesia. Kita udah wudhu tuh, bersentuhan kulit kita sama bini kita, tapi ada hail, itu pakainya apa? Tipis. Enggak batal, walaupun tipis, yang penting kehalangan sama hail, ya, kehalangan sama hail, ya, enggak batal. Tuh, ya, itu yang ketiga yang membatalin. Yang keempat, yang terakhir yang membatalin wudu masuk qubulil adami, ya, au halaqati duburihi bi batnir rahil au butunil asabi, menyentuh kubul ya bagian kemaluan belakang manusia, ya, au halaqati duburihi ya bagian depan ya kemaluan ya begitulah ya, atau dubur ya, tanpa adanya haid. Makanya kalau gatel mau sholat itu jangan secara langsung menyentuh kemaluan ya, maka batal. Kalau ada kain ya enggak batal ya. Nah, itu diantara beberapa hal yang membatalkan wudu. Di antaranya yang pertama yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Maksudnya apa? Dari kubul atau dubur. Yang kedua yang ngebatalin wudu apa bu? Tadi bu, hilang akal sebab tidur, gila, pingsan atau mabuk, au nahwi dzalika atau selainnya ya. Ada syarat tidur yang tidak membatalkan. Apa tadi? Tidurnya tidak pindah-pindah, tidurnya tidak pules, tidurnya masih sempat mendengarkan orang sekitar yang sedang bicara ya. Kemudian yang ketiga yang membatalin wudu, bersentuhnya secara langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim atau ajnabi istilah lainnya, bi ghairi hail, tanpa adanya penghalang. Yang keempat yang terakhir yang ngebatalin wudu, menyentuh kemaluan ya secara langsung tanpa adanya penghalang. Bagaimana wudu? Semakan minum batal nggak? Enggak batal. Makan minum enggak ngebatalin wudu, cuma jangan banyak, dikit ya. Makanya kalau kita lapar sebelum sholat ya makan dulu ya, daripada sholat mikirin makan, mendingan makan mikirin sholat gitu. Karena adanya orang mau sholat ya perutnya kayak keroncong, atau makan aja dulu, benar gak? Daripada sholatnya kagak husyuk. Jadi kalau ada orang udah wudu makan dikit, cuma sesuap, udah kumur yang bersih. Kalau ada siwak, udah nggak usah wudu lagi, nggak batal. Udah wudu, ngerokok nggak batal, cuma makruh. Rokok mah bau. Yang sering dirasain dia, bapak tuh kalau mau sholat tarawih bulan puasa, benar nggak? Habis berbuka, habis makan, mau sholat tarawih udah wudu, tuh rokok kadang-kadang masya Allah, wah 3 batang, diembat terus, enggak batal, wudunya nggak batal, cuma ya makruh aja, makruh ya.
bau ya, borok. Apalagi udah wudu nginjek amtai ayam enggak batal. Cuma dicuci, harus hilang dulu baunya, enggak batal. Yang ngebatalin wudu itu hadas, bukannya naik. Udah wudu, ini perintahnya. Udah wudu Ustaz, batal enggak nginjak tai ayam? Enggak batal lah. Enggak usah wudu lagi, cuma dibersihin. Ya, kalau najis ini ya, najis yang terlihat secara kasat mata, baunya ada, warnanya dibersihin dulu, ya. Maka itu penting yang kita pakai alas, ya. Walaupun rumah kita dekat, ya. Kalau kita dekat dari musola, dari masjid, tetap harus pakai alas kaki, alas kaki, ya. Makanya saya pernah bilang kalau di dalam rumah itu punya sendal khusus buat di dalam, ya. Punya sendal khusus, beli paling goceng tuh banyak sendal-sendal yang mau di dalam, ya. Itu mertua saya itu dulu begitu rapi banget, ya. Di dalam rumah itu pakai sendal. Tetap kalau ke WC mah dibuka, khawatir terkena najis, ya. Pakai khusus sendal di dalam tuh. Mau saya yang bagus-bagus sendal jepit aja, sendal jepit paling cepat, benar nggak? Khusus doang, jangan kemana-manain, bersihin, ya. Sendal tuh khusus dalam rumah. Kita mengetahui, ya, namanya dalam rumah banyak anak kecil, benar nggak? Banyak cucu, kadang-kadang cari-cari aja, benar nggak? Di zaman sekarang apalagi kalau kita awasin, kadang-kadang kita mau ke musola, anak-anak kecil depan pintu rumah kita kencing, benar nggak? Kita liatin lagi, orang mah jangan situ tong, benar nggak? Kadang-kadang kita liatin, kadang-kadang kita liatin tuh, kadang-kadang kita hal kayak gitu sepele, benar nggak? Padahal mah tuh kalau kita udah wudu kepercikan, ya Allah, benar nggak? Kadang-kadang kita langsung aja berangkat ke musola, langsung ke masjid, nggak dicuci lagi, ya Allah. Salat kita makhluk begitu, ya, termasuk ilmu, ya jauh dari, ya Allah, kalau orang-orang tasawuf masalah benar-benar rapi, ya. Makanya kita kalau baca fikih tasawuf, jauh bandingannya, ya. Makanya orang-orang terdahulu ibadahnya benar-benar, ya, kita mencontoh. Makanya ulama-ulama salafus sholihin, ulama-ulama terdahulu yang ibadah sangat luar biasa. Makanya doa-doa mereka memang makbul, mujarab, mustajab. Kenapa? Begitu ibadahnya rapi, benar nggak? Maksiat mungkin barangkali dulu mah jarang maksiat, orang-orang modal bismillah doang bisa ngapa-ngapain, benar nggak? Bisa jamben ini. Saya ingat waktu kecil tuh ada di Sepadan tuh pakai bulu ayam doang sakit mata baik, coba bayangin. Wasilah bulu ayam. Coba kalau kita ngelihat secara kasat mata bulu ayam, coba, Masya Allah. Ya, karena modal yakin wasilah bulu ayam sakit mata itu bisa sembuh, nggak usah ke dokter. Sekarang udah pada meninggal dunia, ya, yang punya ilmu kayak gitu kadang-kadang nggak diturunin ke anak cucunya saya, kadang-kadang, ya, nggak ada yang nyangkok bahasa sekarang, ya. Mungkin barangkali itu saja, ya. Nah, apa yang saya sampaikan, ya, kajian kita malam hari ini terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Kalau kita melakukan, ya, hal-hal yang membatalkan wudu, maka segera wudu kembali, ya, supaya sholat yang kita kerjakan benar-benar rapi, sempurna, ya, berdasarkan syarat sah sholat, rukun sholat, syarat wajib sholat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah kita terutama sholat hari demi hari semakin meningkat, semakin baik, semakin bagus. Kita perbaiki ibadah kita, ya, terutama sholat lima waktu. Mudah-mudahan sholat yang udah kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, pembahasan fikih tentang hal-hal yang membatalkan wudu sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Khairuddin
selanjutnya